Halo semuanya, kenalin lagi, gue Ananda Septin Firdaus. Dan kembali lagi ke channel YouTube Ruang Ananda. Udah lama banget nih gue gak upload video dan gak update. Nah jadi kali ini gue mau bawa konten yang baru. Dan gue harap ini menjadi konten sebagai saksi sih, lebih cocoknya sebagai saksi perjalanan gue menjadi mahasiswa tingkat akhir. Nah sebelum lanjut ke videonya, silakan pencet tombol subscribe sama aktifin tombol loncengnya ya guys. Oke, untuk konten kali ini gue namainnya Diari Mahasiswa Tingkat Akhir, which is yang ngalamin dan ngejalanin langsung itu adalah gue. Jadi gue harap ini sebagai saksi perjalanan gue di tingkat akhir di jurusan gue. Oh ya, gue lagi mendalami jurusan geofisika, ilmu kebumian kayak gitu di Universitas Indonesia. Oke, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang mikir, bentar dulu guys. Ada telepon masuk, gue angkat dulu ya. Bentar. Oke, sorry teman-teman. Nah, tadi ada yang nelpon dari teman gue. Jadi lanjutin. Mungkin dari beberapa kalian ada yang mikir kalau jadi mahasiswa tingkat akhir itu udah gampang gitu loh, nggak banyak bebannya. Ya secara akademis ya emang nggak banyak bebannya gitu loh, dari jadwal emang dikit. Lo cuman beberapa kali doang ke kampus. Tapi sebenarnya untuk tanggung jawabnya itu lebih gede dibanding mahasiswa yang lain, kayak mahasiswa tingkat 1, 2, ataupun 3. Nah, di saat lo masuk ke tingkat 1 ataupun disebut dengan maba ya emang disibukin sama hal-hal yang lain selain dari kelas lo yang padat dengan jadwal-jadwalnya, tapi di luar itu lo juga disibukin sama ospek kan. Nah emang tujuannya itu nantinya akan balik lagi ke lo dan kebermanfaatannya bakal dapat di lo lagi kok. Yang penting dijalanin aja ya teman-teman. Oke, balik lagi ke konten gue, udah kemana-mana nih ceritanya. Untuk volume 1 ini gue kasih judul mengulas kembali zaman maba. Nah sebelum gue flashback, biasanya gue harus muter lagu dulu sih yang lebih cocok yang mana gitu, supaya lembar-lembarnya terbuka lagi sehingga gue bisa lebih luasa cerita. Oke, mungkin ini aja. Nah ini aja deh. Oke, sesuai dengan judulnya, gue mau mengulas kembali zaman gue sebagai pra sama pasca maba kali ya. Nah, oke. Seingat gue di tanggal 13 Juni 2017 itu tuh menjadi saksi keberhasilan gue untuk mendapatkan perguruan tinggi yang gue idam-idamin. Pastinya ya UI, karena kan sekarang gue kuliah di UI. Nah, seingat gue juga di tanggal tersebut bertepatan sama puasa Ramadan yang 30 hari. Nah, karena waktu itu pengumumannya jam 1 siang kalau gak salah. Dan di waktu itu gue udah kelar juga sholat dan gue udah manjatin doa sebanyak-banyaknya agar gue dapat agar gue mendapatkan hasil yang gue impikan ataupun gue nggak mendapatkan hasil yang mengecewakan gitulah ya. Terus sebelum itu jam 12.30 nyokap gue ada nelpon gue duluan untuk mastiin supaya gue ngebuka hasil tes tersebut saat ia udah di rumah. Ya nyokap gue minta begituan karena situasi waktu itu cuma gue dan nenek gue doang yang ada di rumah. Jadi setelah bujuk rayu yang dilakukan oleh nyokap gue, akhirnya gue jawab iya. Gue tungguin nyokap gue dulu nyampe rumah baru gue buka bareng dia. Lalu setelah itu nyokap gue ya biasalah, yang namanya orang tua biasanya ngasih wejangan gitu lah ya. Intinya nyokap gue ngasih petuah agar gue bisa menyikapi hasil tes tersebut, yang entah gue berhasil lulus ataupun enggak. Intinya gue harus bisa dewasa menyikapinya kayak gitu. Setelah gue iyain, tapi dalam hati gue tuh udah getol banget gitu buat buka hasilnya. Ya pastinya kepo dong, karena kan jujur gue udah berusaha banget belajar serius dari awal tahun 2017 dengan harapan gue dapat jebol di seleksi tersebut. Nah, seleksi yang orang-orang banyak ngomong itu momok gitu loh, atau dalam tanda petik itu momok karena emang soalnya yang susah, pejuang yang banyak sehingga daya saingnya juga ketat gitu loh. Kayak misalnya di Pengibaratannya untuk lo mendapatkan satu kursi itu tuh bisa bersaing sekitar 100 orang se-Indonesia gitu loh. Dan akhirnya gue kuatin mental yang udah gue bangun sejak tes yang udah gue laluin itu. Dan waktu itu asli gue ngebukanya deg-degan banget dan gemeteran asli gitu loh.
Oh ya, by the way, gue buka seleksinya di iPhone gue waktu itu, dimana nomor ujian udah gue tulis dan udah gue pastiin itu benar. Hingga gue pencet hasil pencarian untuk ngelihat hasil gue, lalu langsung handphone gue lempar jauh-jauh ke kasur gue supaya gue nggak bisa langsung ngelihat hasilnya, karena gue masih belum siap untuk melihat hasilnya gitu loh. Mental gue sih yang belum siap. Dan setelah gue lempar jauh-jauh tuh, tapi gue tetap kepo dong untuk ngelihat hasilnya. Nah, dengan gitu gue cara ngelihatnya itu gue intipin dari jauh-jauh gitu loh. Gue tutupin muka gue dengan tangan gue, dengan celah-celah yang kecil. Gue lihat ke layar handphone, dan waktu itu sempat gagal karena emang servernya mulai down, karena ya rame dong se-Indonesia ngebuka ke laman yang gue tuju itu. Setelah itu gue isi lagi dan gue lempar lagi. Setelah itu gue lihat dari jauh. Dan alhamdulillah yang gue lihat adalah warna biru, dan sedikit buram gue ngeliat tulisan Universitas Indonesia, di mana emang kampus itu yang gue idam-idamin waktu itu. Setelah itu gue langsung sujud syukur dan gue speechless, beneran kayak batu banget. Gue nggak tahu mau bertindak seperti apa, berekspresi seperti apa lagi. Yang pastinya gue bersyukur banget. Dan di waktu itu FYI, gue baru tahu kalau gue lulusnya di Universitas Indonesia, tapi jurusannya belum tahu gitu loh. Karena emang di waktu itu, di tahun 2017, yang gue inginkan emang si Universitas Indonesia ini. Nah, buat teman-teman jangan ditiru ya, karena kalau bisa kalian masuknya jurusan yang emang benar-benar kalian minati, benar-benar kalian mau gitu loh. Oke, setelah gue tahu gue lulus, habis itu gue langsung disuruh ke laman yang dituju dari kampus itu. Ya udah, gue klik aja linknya, sehingga di situ ternyata harus ngurusin pendaftaran ulang gitu loh teman-teman. Pendaftaran ulang. Jadi gue urus tuh, setelah gue tahu gue lulus di UI, gue urus langsung segala berkas yang diminta dari pihak kampus. Dan gue ngisinya teliti banget sih, satu-satu gue liatin. Dan kalau ada yang gak gue tahu, gue coba tanya ke senior yang udah ngampus di UI duluan. Senior di sini tuh senior dari sekolah gue yang emang udah duluan dia ngampus di UI gitu. Terus setelah bergulirnya waktu gitu, gak kerasa semua berkas yang diminta sama kampus itu udah kelar gue urusin. Bolak-balik sekolah buat minta cap, minta tanda tangan, ke tempat printan, ke tempat fotokopi, dan akhirnya kelar juga gue urusin perberkasan ini. di waktu itu gue ngerasain puas banget dari dalam diri gue karena dapetin hasil yang emang gue pengen. Dan gue bisa lebih pede aja keluar rumah gitu loh. Gak perlu gengsi lagi kalau ditanya lo lulus atau enggak, lo kuliah di mana, dan gimana ya, gue ngerasa balik normal lagi gitu loh. Balik normal dimana gue bisa menghirup nafas gue lebih dalam lagi, ngeluarinnya sebebasnya, dan gak perlu insecure lagi. Oke, next. Salah satu momen yang gue tunggu-tunggu di waktu itu adalah posting Twibbon ke Instagram masing-masing. Itu yang gue tunggu waktu itu. Gue nggak tahu deh, apa gue namanya caper atau apapun, gue nggak tahu. Pokoknya di waktu itu emang gue nungguin itu supaya apa? Supaya likes dan komen dari postingan gue itu banyak gitu loh. Jadi gue berasa selebgram aja sebentar, walaupun cuma sehari atau 2 hari gitu loh. Aneh emang gue waktu itu ya. Oke, ya namanya juga maba unofficial lah ya. Harap dimaklumi aja teman-teman. Terus gue semangat banget tuh balesin komen orang. Setiap saat gue ngeliat postingan gue, apakah ada hal baru nih, atau ada komen baru atau enggak gitu loh. Dan juga gue ngecekin tagar yang dipakai waktu itu supaya gue bisa lihat siapa aja nih teman seangkatan gue di angkatan 2017. Nah, sehari 2 hari itu gue bener-bener disibukin dengan urusan sosial media, especially Instagram dan lain, sehingga sampai gue capek mata, gue pegel jari gue balesin satu-satu gitu. Oke. Waktu terus berjalan nih, sampai pada akhirnya gue harus prepare barang untuk gue bawa ke perjalanan perdana gue merintis kehidupan di sana. Aduh, lebay banget emang gue.
Tapi waktu itu bener-bener menjadi first time-nya gue sih harus minggat dari rumah dan jauh dari keluarga, karena gue berasal dari kota kecil di Sumatera Barat, yaitu kota Pariaman. Makanya gue harus jalanin hidup mandiri di kota Depok dan ngekos layaknya anak kosan lainnya. Sebelum gue berangkat, gue minta doa dan ridho dari nyokap gue serta keluarga yang harus gue jauhin dulu. Jauh dalam artian jarak ya, bukan jauh dalam artian hubungan. Gue pasti tetap keep in touch untuk berhubungan sama keluarga gue, sama nyokap gue, ataupun itu cuma sekedar ngasih tahu kalau gue ngampus sampai malam, ataupun gue udah makan siang gitu loh. Gue tetap infoin. Dan ritual terakhir biasanya sebelum berangkat itu berfoto. Itu hal yang wajib sih bagi gue, karena hal itu sebagai harta sih, semacam harta bagi gue. Di saat gue merasakan homesick, gue bisa lihat foto itu lagi, gue bisa kenang lagi momen di waktu itu ngapain aja, kayak gitu. Oke, kayaknya itu dulu deh cerita yang bisa gue sampein ke teman-teman semua, dimana gue sebagai anak lulusan SMA yang harus berangkat ke negeri orang untuk menggali ilmu dan dapetin banyak pelajaran hidup di sana. Nah, gue harap apapun cerita lo dapat menanggapi semuanya dengan dewasa, dengan pikiran yang dingin serta emosi yang terkontrol. Dan bagi kalian yang masih belum dikasih kesempatan ataupun belum rezekinya di tahun ini, gue yakin di balik ini semua ada cerita yang jauh lebih indah dipersiapin sama Tuhan. Sedih maupun kecewa itu hal manusiawi, teman-teman. Tapi lekas kelarin itu semua dan bangun lagi semangat serta planning kalian ya. Oke, gue Ananda, see you.